Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan saya Supriyanto dengan NIM 2019-41040. Kelas A, Fakultas Pertanian Universitas Muria Kudus. Di sini saya akan menjelaskan beberapa penyakit pada tanaman jagung. Yang pertama ada penyakit bulai atau Crown Downy Mildew. Siklus hidup penyakit ini yang pertama infeksi dari Conidia yang tumbuh di permukaan daun. Kedua masuk jaringan tanaman melalui stomata tanaman muda. Yang ketiga lesio lokal berkembang ke titik tumbuh infeksi sistemik. Yang keempat, conidiofor dan conidia terbentuk keluar dari stomata daun pada malam hari yang lembab. Yang keempat, biji yang terinfeksi, daun katiledon selalu terinfeksi. Keempat, inokulum dari spora, daun katiledon tetap sehat. Selanjutnya ada siklus penyakit dapat dilihat. Lalu ada pembentukan spora patogen yang membutuhkan beberapa syarat. Yang pertama, udara lembab yang lebih dari 90%. Yang kedua, pada suhu hangat sekitar 23 derajat Celcius. Yang ketiga, produksi sporangia terjadi pada pukul 3 sampai 5 pada pagi hari. Yang keempat, spora tersebar oleh angin di pagi hari. Yang kelima, butuh waktu 1 jam untuk berkecambah atau spora menempel di daun muda yang basah. Pada umur 0-3 minggu, daun memiliki gejala daun menguning, meruncing, dan kaku. Pada umur 3-5 minggu, memiliki gejala daun membuka menguning, pertumbuhan lambat, tongkol berbiji abnormal. Dan lebih dari 5 minggu, daun mengalami klorosis. Selanjutnya ada gejala-gejala yang ditimbulkan. Yang pertama, daun berwarna klorotik memanjar. Yang kedua, warna putih seperti tepung pada permukaan daun. Yang ketiga, daun yang klorotik sistematik menjadi sempit dan kaku. Yang keempat, tanaman terhambat pertumbuhannya. Yang kelima, pembentukan tongkol terganggu atau tidak ada. Yang keenam, jika terinfeksi sistematik umur lebih dari 1 bulan akan mati. Yang ketujuh, anaknya yang berlebihan, daun menggulung dan terpuntir. Cara pengendaliannya, yang pertama menggunakan varietas yang tahan. Contohnya seperti Kalingga, Arjuna, Wiyasa, Bromo, Prikates, dan hibrida C1. Yang kedua, pemusnahan tanaman terinfeksi. Yang kelima, pencegahan dengan fungisida sistematik berbahan aktif metaksil. Yang keempat, pengaturan waktu tanam agar serempak. Yang kelima, pengaliran tanaman. Selanjutnya ada penyakit karat daun. Siklus hidup telespora berkecambah membentuk basidiospora. Basidiospora berkecambah dan mengadakan penetrasi sampai spermatia. Spermatia mengadakan fusi dengan Hyphaletus sampai memasuki stadia Aecia. Selanjutnya terbentuk Aegiospora. Aegiospora diterbangkan oleh angin sampai jatuh pada daun jagung dan menginfeksinya. Pada daun jagung, Uredospora terbentuk. Siklus hidup Fusinea polisora dan Fusinea zeae cocok pada suhu tinggi sekitar 27 derajat Celcius dengan kelembapan tinggi. Karat ini ditemukan pada dataran rendah sampai dataran tinggi kira-kira 1.200 meter. Ditemukan pada musim hujan sampai musim kemarau.
Gejala yang ditimbulkan munculnya bisul pada daun. Bisul muncul di atas dan di bawah permukaan daun, berwarna coklat kemerahan, berwarna hitam kecoklatan, serta teleospora berkembang. Daun menjadi kering. Dan cara pengendaliannya yaitu penanaman varietas tahan seperti Arjuna, Bromo, Rama, dan lain-lainnya. Yang keempat, aplikasi fungisida pada saat mulai tampak bisul karat pada daun. Yang ketiga, ada penyakit gosong. Siklus hidupnya Oomycetes chlamydospora berkecambah menghasilkan spora. Sporidia di bawah angin atau percikan air sampai pada tanaman jagung muda. Miselium masuk ke jaringan tanaman melalui stomata, luka atau penetrasi langsung melalui dinding sel dan menstimulasi sel inang untuk membelah. Siklus hidupnya dapat dilihat. Lalu ada gejala-gejala yang ditimbulkan. Yang pertama, gal dibungkus jaringan putih kehijauan sampai putih perak mengkilat. Yang kedua, bagian dalam gal berwarna gelap berubah menjadi massa tepung spora berwarna coklat hitam. Yang ketiga, gal dapat terjadi pada semua tanaman jagung. Yang keempat, gal pada tongkol bila bertumbuh sudah maksimal. Yang kelima, gal pada tahun tetap kecil. Yang keenam, bila bunga jantan terinfeksi, semua tongkol juga akan terinfeksi. Dan cara pengendaliannya, yang pertama menggunakan varietas yang tahan. Yang kedua menggunakan pestisida. Yang ketiga rotasi tanaman. Yang keempat perlakuan benih. Lanjutnya ada penyakit bakteri busuk batang atau bakteria stall rot. Biologi atau siklus hidupnya, bakteri dapat bertahan secara saprofit pada sisa-sisa tanaman mati. Kedua, menginfeksi tanaman jagung melalui stomata, hidatoda atau luka pada daun maupun batang. Yang ketiga, bakteri ini juga dapat ditularkan melalui biji dari tanaman yang terinfeksi. Gejala yang ditimbulkan, yang pertama, tanaman tiba-tiba rebah atau jatuh. Yang kedua, pangkal batang terinfeksi bakteri atau lunak. Yang ketiga, jaringan terinfeksi berbau busuk. Yang keempat, batang yang terinfeksi menjadi basah dan berair. Yang kelima, bagian batang terpuntir. Siklus hidup dari penyakit ini adalah dapat dilihat tersendiri. Dan pengendaliannya, yang pertama menggunakan varietas tahan, pengelolaan tanah yang baik, menghindari banjir, drainase perlu ditata dengan baik, eradikasi tanaman terinfeksi, penambahan pH tanah dengan kapur pertanian, kurangi penggunaan pupuk N. Selanjutnya ada penyakit virus mozaik kerdil jagung atau mozaik dwarf mozaik virus. Biologi dari penyakit ini, yang pertama, virus ditularkan secara mekanik oleh serangga vektor secara non persisten. Yang kedua, lebih dari 20 spesies Aphides dilaporkan dapat memindahkan virus ini. Yang ketiga, Aphid daun jagung, Robosium maidis, Fid kutu hijau, Sigon gramium rodam, dan Aphidi persik hijau. Yang keempat, penularan lewat biji sangatlah rendah. Gejala yang ditimbulkan oleh penyakit ini adalah, yang pertama, gejala jelas pada daun muda atau membuka sebagian. Yang kedua, terdapat mozaik atau warna hijau muda dan tua. Yang ketiga, warna hijau atau kekuningan memanjang jejar tulang daun. Yang keempat, terhambat pertumbuhan atau stunting. Yang kelima, ukuran tongkol dan biji berkurang. Yang keenam, tampak pada umur 15 hari. Selanjutnya ada siklus hidup. Ada penyakit ini.
Yang selanjutnya ada pengendalian dari penyakit ini. Yang pertama, memusnahkan tanaman jagung dan inang lainnya yang terinfeksi MT/MV. Selanjutnya, melakukan pegiliran tanaman. Yang ketiga, lakukan penyemprotan pestisida. Yang keempat, jangan menanam benih jagung dari tanaman yang telah terinfeksi. Terima kasih. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.